Salam orang-orang terbahagia di dunia. Nama saya Bobby Lianto, saya umur 37 tahun dan saya diberkati satu orang istri yaitu Yuliana Nisha Angelina dan 3 orang anak, 2 orang laki-laki dan 1 anak perempuan yaitu Jaden, Jason dan Jenis Lianto. Hari ini saya mau menyaksikan tentang bagaimana saya belajar beriman kepada Tuhan dari seorang anak kecil berumur 7 tahun. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam masa pandemi ini saya bersyukur bahwa kami memulai satu program yang disampaikan dari Full Gospel Businessman Fellowship International, yaitu FCBH atau Faith Come by Hearing, dengan tema Breakthrough in Family Life. Sehingga kami memulai membaca firman Tuhan setiap hari sekeluarga, mulai dari Matius sampai Yohanes. Dan anak-anak saya, mereka bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, mereka belajar, dan bahkan di dalam sekolah mereka, kurikulum mereka betul-betul mengajarkan tentang Alkitab. Dan saya bersyukur bahwa anak-anak saya mengenal firman Tuhan melalui orang tua, melalui sekolah, dan juga melalui wadah ini. Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya saksikan adalah kira-kira akhir dari tahun lalu, anak saya yang pertama berumur 7 tahun namanya Jaden Lianto, dia sampaikan kepada kami bahwa matanya mengalami satu gangguan karena dia melihat ada bayangan dari setiap penglihatannya, dan dia mencontohkan kalau dia melihat angka 5, dia akan melihat ada bayangan keluar menjadi 10, kira-kira seperti itu. Dan kami bawa ke dokter spesialis beberapa di Kupang, kemudian konsultasi tentang ini, dan setiap dokter menyarankan kami bahwa yang terbaik yang harus kita ambil adalah melakukan operasi. Operasi itu di Singapura, karena di Singapura adalah pilihan yang terbaik bagi anak ini. Mereka menyampaikan bahwa bisa juga melakukan terapi, tetapi terapi ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan juga belum tentu berhasil. Sedangkan operasi di Singapura itu sesuatu operasi yang kecil dan sudah sering dilakukan, sehingga kami memutuskan di bulan Januari tahun ini istri dan anak saya mereka pergi ke Singapura dan juga menemukan dokter yang terbaik, kemudian akan melakukan operasi tersebut. Tapi apa yang terjadi saat mereka sampai di Singapura, dokter ini mengatakan bahwa dia tidak mau langsung melakukan operasi. Yang dia mau lakukan adalah dia memberikan waktu minimal 1 bulan tetap dilaksanakan terapi, dan setelah itu 1 bulan kemudian baru boleh dia akan mengoperasikannya, melakukannya. Dan kemudian mereka harus kembali ke Kupang dan melanjutkan terapi itu. Jaden diberikan oleh dokter ini patch penutup mata sehingga dia harus tutup matanya yang sebelah, dan terapi ini selama 1 bulan. Karena iman saya adalah mata ini anak saya akan sembuh melalui operasi, maka saya dan istri saya telah memesan tiket 1 bulan kemudian. Dalam arti saya percaya bahwa setelah 1 bulan kemudian kami akan pergi melakukan operasi bagi anak saya dan matanya akan disembuhkan. Tetapi berbeda dengan anak saya. Waktu dia dikasih pad itu, setiap hari kami baca firman Tuhan, kami berdoa, dan dia mendoakan untuk kesembuhan matanya. Dan setiap kali saya menanyakan dia, Jaden, apakah kamu percaya bahwa matamu akan disembuhkan oleh Tuhan? Dan dia bilang, yes, sure, saya percaya. Dia biasa memakai bahasa Inggris, dan dia selalu cerita kepada saya setiap kali dia bilang, saya yakin. Dia bilang, Papa, kamu ingat tentang Bartimeus, Papa? Bagaimana Tuhan menyembuhkan dia saat Yesus bertanya kepada dia, apa yang engkau mau aku lakukan kepadamu? Dan dia katakan, Rabuni, aku sembuhkan mataku. Dan matanya sembuh. Dan setiap hari, setiap kali saya tanya kepada Jaden, imannya selalu seperti semua cerita yang ada di Alkitab. Semua yang ada di Alkitab.
dia selalu katakan, "Papa, you remember how Jesus healing the blind man?" Bagaimana orang buta sejak lahir Yesus bisa sembuhkan saat dia membuang ludahnya, kemudian memberikan campuran dengan tanah, kemudian mengolesi mata orang buta itu, kemudian dia mandi di kolam Siloam dan kemudian kesembuhan itu terjadi. Bahkan dia katakan, "Daddy, do you remember about the woman?" Seorang wanita yang pendarahan. Dia bilang bahwa wanita itu punya iman. Waktu dia katakan, "Asal ku jamah saja jubahnya, maka dia sembuh." Dan itu pun terjadi. Saudara-saudara sekalian, iman seorang anak kecil Jaden seperti seorang anak yang dia mendengar, membaca semua cerita, semua kitab ini, dan semua bagaimana Yesus bisa menyembuhkan. Tetapi bagi saya melihat satu realita hidup dan saya berpikir bahwa apapun harus melalui operasi maka itu akan sembuh. Itu terbukti dengan kami telah memberikan tiketnya. Sampai suatu hari Jaden datang kepada kami dan dia katakan begini, "Yes, the miracle is happen now. Saya sudah tidak double vision lagi. I'm single vision." Dia tidak melihat bayangan lagi. Dan saya mencoba mengetes dia, ini berapa, dan dia selalu jawab, "Kamu yakin tidak ada bayangan?" Dan dia bilang dia sudah sembuh. Praise the Lord. Saya begitu bersuka cita. Tetapi saudara-saudara, karena ada rasa ketidakpercayaan atau ragu-ragu saya, hampir setiap hari saya coba mengetes dengan dia. Sampai suatu hari, tepatnya di hari yang kelima, saya coba mengetes dia, "Jaden, ini berapa?" Dan dia katakan, "2. Coba kamu perhatikan baik-baik, apakah ada bayangan di sebelah kiri kanan ini atau Anda melihat jelas, Jaden?" Dan dia bilang, "Hey," tiba-tiba saya itu tertegun dengan selentingannya Jaden menegur saya. Karena Jaden mengatakan, "Hey Daddy, why you not believe? Are you not trust in miracle?" Dia katakan bahwa, "Hey Papa, kenapa kamu tidak percaya? Apakah kamu tidak percaya di dalam mujizat?" Dan saat itu saya betul-betul ditegur Tuhan. Saya betul-betul ditegur Tuhan. Bahkan karena kami waktu itu sedang membaca firman Tuhan tentang seorang perwira di Kapernaum, bagaimana iman seorang perwira di Kapernaum ini saat Yesus sedang berjalan menuju ke rumahnya, dan dia katakan bahwa Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, cukup berfirman saja di situ dan sembuh. Dan Yesus mengatakan bahwa iman sebesar ini tidak pernah dia temukan di orang Israel. Dan hanya beberapa pasal setelah itu ada seorang pemimpin rumah ibadah, Yairus. Dia minta Yesus untuk datang ke rumahnya dan kemudian anaknya disembuhkan. Anaknya pun disembuhkan sesuai dengan imannya. Yesus mengatakan bahwa imanmu telah menyelamatkanmu, imanmu menyembuhkanmu. Dan saat itu saya betul-betul merasa diberkati, saya ditegur oleh seorang anak kecil, dan saya mengerti sekarang kenapa Yesus berkata bahwa kerajaan Allah itu seperti seseorang, bagaimana kami menyambut seorang anak kecil menyambut kerajaan Allah. Kita harus menyambut kerajaan Allah seperti itu. Saya belajar tentang satu iman yang dimiliki bagi seorang anak kecil tanpa melihat kenyataan hidup apapun. Dia hanya percaya saja kepada Tuhannya. Dan hari ini saya membagikan kesaksian ini bagi setiap kita dalam keadaan apapun situasi dunia. Mungkin mata kita sebagai seorang yang dewasa akan melihat banyak realita hidup, tapi kita harus tetap punya iman seperti seorang anak kecil menyambut kerajaan Allah, yaitu yakin dan percaya atas keselamatan kita di dalam Kristus Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.